Di sini ada yang pernah ke Pati enggak? Enggak. Ya, saya mau ngajak ke Pati di padahal. Jalan-jalan ke kota Pati. Pulangnya kita beli jamu. Bersikaplah rendah hati. Agar Allah mengangkat derajatmu. Cakep. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Bersikap tawadu, rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Apa-apa takut, apa-apa malu. Tapi kalau rendah hati itu walaupun sudah hebat tapi tidak sombong. Tetap tawadu. Karena tahu ada yang jauh lebih hebat dari dirinya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersikap tawadu itu benar-benar juga salah satu sikap yang harus kita tanamkan ya Ustadz ya. Selain jangan marah-marah, berbuat baik pada orang. Tawadu itu juga salah satu sifat baik. Iya. Betul ya Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita manis ya, sikap tawadu atau rendah hati. Emang sikap yang harus selalu muncul bagi seorang yang bertakwa ya khususnya ya. Karena rendah hati itu sulit belajarnya. Rendah hati itu sulit. Bukan berarti orang diam itu terus rendah hati, belum tentu. Rendah hati itu di sini. Diam urusannya itu dengan urusannya hati. dengan hati. Jadi urusannya dengan hati. Diam itu hanya belum mau ngomong aja. Tapi pada waktu bicara, nah itu baru kelihatan nih orang ini jenisnya omongannya apa. Omongannya dia tinggi hati bisa, omongannya dia itu merendahkan bisa, omongannya dia sombong bisa, nah itu bisa. Jadi rendah hati itu adalah dalam semua kesempatan dia tidak akan memunculkan dirinya siapa. Itu kuncinya. Dia diizinkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pejabat mamanya. Tapi di dalam keseharian dia ingin muncul sebagai seorang pejabat. Dia seharian atau kesehariannya ingin muncul sebagai pejabat, ya itu enggak rendah hati. Dia ingin diekspos, itu enggak rendah hati. Tapi kalau dia seorang pejabat, tapi dia itu benar-benar melakukan pekerjaan karena Allah Ta'ala, kemudian dia diberi amanah untuk membangun gedung, dia beri amanah untuk membangun jalan, diberi amanah untuk ini. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia yang membangun, dia tidak merasa bahwa ini semuanya ini atas izin Allah. Terjadinya bangunan yang dia bikin karena Allah. Terjadinya jalan yang dia bikin karena Allah Ta'ala. Terjadinya negara ini begini karena Allah Ta'ala. Jadi tidak bersikap bahwa ini dari kerja saya. Siapapun orang itu akan bilang ini dari kerja saya, itu sudah menuhankan dirinya sendiri. Siapapun. Enggak dia orang biasa, enggak dia pejabat, enggak dia presiden. Kalau dia sudah seperti itu, dia sudah menuhankan diri sendiri pada waktu itu. Walaupun pada lain kesempatan ya sholat. Kan gitu ya. Tetap akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah disinilah sikap-sikap seperti itu. Sikap tawadu itu harus belajar. Semuanya harus belajar dari saat ini. Diberi kepandaian, pamannya, ibu-ibu. Kan ada ibu-ibu yang putranya alhamdulillah itu pintar. Nah, bagaimana tawadu dengan sikap anak kita yang pintar? Ya tidak usah menyombongkan diri atau menyombongkan anak kita. Anak kita pintar itu sebenarnya kalau boleh saya cerita, itu bukan dari kita kok. Bukan dari buah perkawinan antara ibu dengan suami ibu sehingga menurunkan anak yang pintar. Bukan, karena Allah aja pingin. Pada waktu dijadikan anak kita itu pintar, apakah kita itu lalai sehingga kita menyombongkan diri kita, menyombongkan anak kita, menyombongkan keturunan kita. Selesai kita hidup kita di dunia. Adanya kita besok akan masuk neraka, insya Allah. Karena kita sombong dengan anak, pada anak ini dititipkan Allah. Bukan karena hebatnya kita. Suatu ketika selain pasangan anak ini yang pintar, pasti ada anak yang kurang pintar. Pasti gak mau banggain yang tidak pintar. Coba ibu banggain, nih anak saya ini hebat nih. Dari SD, dia sekolah SD 9 tahun dia. Coba, banggain coba. Ya, gak ada. Dan banggain yang kakaknya yang SD 4 tahun ranking banggain. 1. Ranking 1 banggain. Coba ini anak saya SD 9 tahun.
Ya, belum sampai cerita udah malu duluan. Nah itulah yang namanya kalau ada yang suka apa kita prestasi itu kita bangga. Tapi kalau yang tidak suka nggak mau kita ceritain. Nah itu kita sebagai seorang muslim belajar bahwa kita sendiri sebenarnya munafik. Belajarlah dari situ sehingga kita itu senantiasa belajar untuk tawadu. Diberi anak baik kita tetap diam. Jangan kita cerita tentang masalah jahitan, kita cerita tentang masalah anak kita yang pintar. Ya itu nggak cocok, berarti kita itu mau menyombongkan diri keluarga kita. Nah itu tidak boleh. Jadi apapun kehebatan, kenikmatan yang kita rasakan, tidak usahlah diumbar-umbar ya. Cukup kita bersyukur, justru kalau kata orang, waduh ibu mah hebat, anak pintar. Ah alhamdulillah itu karena Allah gitu justru ya. Bukan iyalah siapa dulu ibunya. Iya. Emang kayak begitu ya? Saya lihat. Oh iya. Ya udah mudah-mudahan terketuk hatinya astagfirullahaladzim. Ternyata sekecil itu pun bisa merusak keimanan kita bahwa kita merasa lebih besar daripada yang maha besar ya. Bener. Jangan sampai seperti itu. Jangan. Yaudah, Ya. kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Terima kasih pemirsa MNC TV masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Biar gak lemes udah kita pijit-pijitan dulu deh. Mau? Coba ya, ini pasti ada yang salah lagi kiri dan kanan. Coba sekarang hadap kanan dulu, kanan. Up. Kanan, sono ibu, kanan. Bingung, kanan. Bu, kanan. Pijit ya. Pijit semua kanan, Bapak juga ikut, udah. Sekarang kiri. Iya. Kekuatannya disesuaikan, jangan sampai nenek-nenek kurang. Takut remuk ntar. Sudah cukup Bu, cukup Bapak. Sudah, tepuk tangan. Ini entah kenapa ya, suruh kiri kanan gak pernah mulus. Ada yang salah gitu ya. Antara faktor ngantuk sama lapar. Coba sekarang kita tes ya, Bu. Ayo tes. Saya mau ngetes coba ya. Angkat tangan kanan. Oh bener ya. Giliran hadap kiri, hadap kanan bingung. Heran ya. Hadap kiri, hadap kanan bingung ya. Itu komplikasi antara ngantuk dan lapar.